Pemirsa, November lalu digemparkan oleh ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Pelakunya bukanlah orang dari luar sekolah, namun salah satu siswa berinisial F. Meski tak terkait dengan jaringan terorisme, namun tindakan F tetaplah menjadi alarm tanda bahaya. Lalu bagaimana orang tua seharusnya membentengi anak dari hal-hal negatif? Berikut segmen telusur kasus perundungan berujung ledakan oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi berikut ini. Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemirsa, ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak? F, anak yang berkonflik dengan hukum, ini merupakan siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Kerap mengalami perundungan dan kerap menyaksikan konten-konten yang bermuatan kekerasan. Peristiwa ini pun mendapatkan atensi dari sejumlah pihak termasuk pemerintah, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi ulang terkait dengan keamanan di sekolah. Sementara Presiden Prabowo Subianto meminta pembatasan game online serta konten-konten yang bermuatan kekerasan. Lalu seberapa banyak perundungan ini terus terjadi di dunia pendidikan di Indonesia dan bagaimana agar perundungan bisa segera dihapuskan? Ikuti penelusuran kami. Jumat 7 November 2025, publik digemparkan oleh ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana tidak? Setidaknya 96 orang terluka, sebagian besar merupakan siswa. Yang lebih mengejutkan, pelakunya bukanlah orang dari luar sekolah, namun salah satu siswa berinisial F. Berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk sang pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, kerap menjadi korban perundungan dan mengakses konten bermuatan kekerasan. Meski tak terkait dengan jaringan terorisme manapun, namun tindakan F tetaplah menjadi alarm tanda bahaya. Tindakan itu bukan tindakan kriminal biasa ya. Tindakan yang dilakukan oleh FN itu tindakan yang mengarah pada ideologi atau narasi ekstrim ya. Motifnya bisa macam-macam. Bahwa yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jaringan teroris misalnya, itu satu hal. Tapi yang bersangkutan mengekspresikan keyakinannya, kepercayaannya, kemudian dia mengekspresikan itu dalam bentuk upaya untuk menyakiti yang lain, itu tindakan ekstrim yang menurut saya harus dicegah, sehingga mau dia tidak terlibat dalam jaringan teroris sekalipun, itu tetap harus kita baca sebagai peringatan sangat keras kepada kita semua. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi institusi pendidikan tanah air di tengah maraknya perundungan yang bahkan merenggut nyawa korban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan mengevaluasi kembali sistem keamanan di sekolah. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas. Akses tanpa batas di dunia maya, termasuk bagi anak-anak, menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto pun menaruh atensi dengan meminta pembatasan game online yang syarat akan konten kekerasan. Lagi sebagaimana yang kemarin juga sudah kami sampaikan, beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah
bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Di tengah kemelut dunia pendidikan, tim Metro TV bertemu dengan seorang ayah yang memiliki 4 anak laki-laki berusia remaja. Anak pertama duduk di bangku kuliah, 2 lainnya di SMA, dan si bungsu di bangku SMP. Kepada kami, ia menceritakan sulitnya mengontrol remaja di dunia maya. Menurut saya sih memang agak sulit untuk mencegah anak untuk tidak menggunakan atau berinteraksi di media sosial, karena pendidikan dan gadget itu sekarang cukup dekat ya. Beda ketika sebelum pasca Covid, mungkin dunia pendidikan dan gadget itu tidak terlalu sering beririsan. Nah, tapi ketika Covid, ketika semua proses pendidikan dengan menggunakan daring, pasca itu handphone atau gadget dan dunia pendidikan itu cukup dekat, karena ada beberapa misalkan mata pelajaran tertentu harus menggunakan gadget. Bisa dibilang dulu saya itu mengatur supaya anak saya tidak menggunakan gadget pada hal-hal tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Tapi sekarang itu karena memang dunia pendidikan dan gadget itu agak dekat, dia ada jadwal-jadwal yang harus menggunakan gadget, dan kadang memang karena kesibukan atau apa, jadi akhirnya saya agak miss dan akhirnya membiarkan dia itu cukup dekat, dan mungkin itu juga jadi apa ya, pendekatan yang dilakukan oleh orang tua yang lain ya. Makanya bisa dibilang anak dan gadget itu saat ini memang sudah bisa dibilang agak tidak terpisahkan. Memperhatikan atau melihat aktivitas anak di dunia gadget kan nggak semua orang paham terkait itu ya. Maksudnya kita juga baru tersadar ketika ada peristiwa-peristiwa bahwa ternyata media sosial ada korelasinya dengan ajaran-ajaran radikal, kemudian hal-hal yang sifatnya negatif. Dan itu juga memang sudah akhirnya kita memang ngajak ngobrol ke anak-anak untuk jangan coba-coba untuk mengakses website-website atau anjuran-anjuran yang sifatnya bersifat radikal. Tak hanya persoalan aktivitas anak di dunia maya, namun membuat anak terbuka menceritakan aktivitasnya di sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak juga anak-anak tidak mau terlalu terbuka ya terkait aktivitas mereka di sekolah. Itu memang jadi strategi sendiri buat orang tua untuk mendekatkan ke anak, diajak ngobrol. Tapi memang anak-anak ini gak bisa ditanyain secara langsung. Maksudnya memang harus ada treatment khusus yang membuat mereka bisa terbuka. Misalkan diajak keluar bareng, ketika dalam aktivitas mungkin kita temukan hal-hal misalkan di lingkungan, Mas kamu jangan ngatain si ini dong kayak gitu. Itu emang di sekolah sering kayak gitu ya. Itu jadi bisa sedikit demi sedikit membuka tabir di sekolah ada bullying atau tidak kayak gitu. Kalau saya sih mengantisipasinya seperti itu. Meski peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 menimbulkan kekhawatiran, namun Yudi berharap agar pemerintah ikut hadir dalam mengawasi anak bangsa, terutama di dunia maya. Kalau saya sih berharap bahwa pemerintah ya ke depan juga mengantisipasi, yaitu tadi saya bilang, dari usia PAUD sampai usia dewasa, ketika ngomong atau masuk ke dunia maya, itu semuanya kayak sama di mata dunia maya. Maksudnya anak usia PAUD pun bisa mengakses hal-hal yang seharusnya tidak bisa mereka akses. Karena biar bagaimana mungkin triggernya dari lingkungan, mungkin hal-hal yang sifatnya di media sosial jadi membuat penasaran kayak gitu. Ya kita berharap memang ada aplikasi atau ada hal yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin bahwa memang ada sebuah gadget atau perangkat yang memang bisa ditujukan untuk misalkan umur 20 ke bawah kayak gitu, dan berbeda antara yang umur 20 ke atas atau dewasa.
Pengamat pendidikan Retno Listiarti menyebut banyak alasan yang membuat perundungan di dunia pendidikan tak kunjung usai. Salah satunya penanganan yang kurang tepat. Sekolah dan pemerintah diharapkan lebih responsif dalam menangani kasus perundungan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dulu Kemendikbudristek ya, sekarang Kementerian Dasar dan Menengah, itu sebenarnya punya program namanya Sekolah Aman. Nah, Sekolah Aman itu aman dari kekerasan, dari berbagai bentuk kekerasan. Bully, perundungan, itu bagian dari aturan dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya ada 6 jenis kekerasan yang kemudian biasa terjadi di sekolah dan ini yang diatur nggak boleh terjadi. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, perundungan atau bully. Ya karena kekerasan fisik itu beda dengan perundungan atau bully ya. Perundungan atau bully ini biasanya baru kata-kata kan. Jadi sebenarnya tidak ada fisiknya, tetapi perundungan itu jahatnya adalah berulang. Nah ini bagian dari bentuk kekerasan juga harus dicegah di Permendikbud ini ya. Lalu yang berikutnya adalah kekerasan yang mengarah kepada intoleransi dan diskriminasi. Satu lagi kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah ketika kemudian terjadi bagaimana? Jadi di sini ada pencegahan, lalu ada penanganan. Nah untuk pencegahan maka membentuk kanal pengaduan, punya tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan. Kemudian ada sosialisasi ya terkait dengan anti perundungan, anti kekerasan. Lalu ada class parenting yang mengajak orang tua sebenarnya untuk melakukan pengasuhan yang positif. Dan juga ada IHT ya, semacam pelatihan untuk guru termasuk tim PPK untuk penanganannya. Perundungan seolah menjadi hal yang tak terlepaskan dari dunia pendidikan. Miris memang, namun bukan berarti bisa dinormalisasi. Semua pihak harus bergerak cepat dan aktif agar perundungan tak lagi-lagi menjadi bola salju yang membahayakan anak bangsa. Perundungan perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah, tapi bukan hanya pemerintah saja yang perlu turun tangan. Pihak keluarga, sekolah juga perlu bekerja sama untuk mengatasi perundungan yang terus-terusan terjadi di dunia pendidikan. Jangan sampai generasi muda kita jadi korbannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.